Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra dengan NIM 123450124. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas stack. Pertama-tama kita membuat kelas dengan variabel yang bernama stack. Kelas ini akan membantu kita dalam menyimpan dan mengelola cakram-cakram di setiap tiang menara Hanoi. Terus di dalamnya kita buat sebuah list kosong yang bernama item. Ini akan berfungsi sebagai tumpukan. Kemudian def is empty ini berfungsi untuk melihat apakah stack kosong atau tidak. Kemudian def push. Nah, def push ini berfungsi sebagai menambahkan cakram ke atas tumpukan. Dalam hal ini kita menggunakan fungsi append dari list untuk menambah item baru di akhir tumpukan. Kemudian def pop, yaitu ini berfungsi untuk mengambil tumpukan yang paling atas dan dikembalikan. Nah, sebelum itu di dalam fungsinya kita mesti melihat apakah stack tersebut kosong atau tidak. Makanya digunakan if not self is empty. Jika stack tidak kosong, baru bisa diakses menggunakan def top. Kemudian def size berfungsi sebagai mengetahui berapa banyak cakram yang ada di dalam tumpukan. Dan yang terakhir yaitu str yang berfungsi sebagai mencetak isi tumpukan saat kita ingin menampilkan kondisi tiap tiang. Sekian dari saya. Mungkin bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Lutfia Aisyah. Saya Lutfia Syaputri dengan NIM 123450074. Di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi untuk memindahkan cakram antar tiang. Di mana pertama-tama kita akan membuat fungsi def move underscore this, di mana fungsi ini bertujuan untuk kita memindahkan satu cakram dari satu tiang ke tiang lain. Lalu kita akan mengambil cakram teratas dari sumber tiang dengan menggunakan fungsi pop. Kita dapat membuatnya seperti ini, yaitu this sama dengan source.pop dalam kurung, dan kita akan memindahkannya atau mengambilnya atau menambahkannya ke tiang tujuan dengan menggunakan fungsi push. Dapat kita buat seperti target.push dalam kurung list. Nah, fungsi ini akan mencetak pergerakan cakram agar kita bisa melihat perpindahan cakram di setiap langkahnya. Lalu selanjutnya adalah fungsi menara Hanoi iteratif tanpa rekursi. Kita lanjut membuat fungsi utamanya yaitu def Hanoi underscore iteratif dalam kolom n. Di sini kita akan membuat 3 stack untuk masing-masing tiang, yaitu sumber, perantara, dan tujuan. Nantinya semua cakram akan dipindahkan dari tiang sumber ke tiang tujuan dengan bantuan menggunakan tiang perantara sebagai alat bantunya. Lalu selanjutnya kita membuat fungsi for i in range dalam kurung n, 0, min 1. Di sini kita akan mengisi tiang sumber dengan cakram dimulai dari yang terbesar di bagian bawah dan yang terkecil di bagian atas. Lalu fungsi ini itu untuk mengisi tiang sumber dengan cakram dari yang terbesar hingga terkecil. Dan kita akan mencetaknya. Kita akan mencetak kondisi awal dari ketiga tiang, di mana semua cakram itu awalnya ada di bagian A atau di bagian sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fyodora. Perkenalkan, nama saya Fyodora Alisa Juwandi. Di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu menentukan nama tiang berdasarkan ganjil atau genap. Sebelum mulai memindahkan cakram, kita tentukan apakah tiang tujuan akan menjadi B atau C.
berdasarkan apakah jumlah cakram itu genap atau ganjil. Nah, selanjutnya itu ada bagian iterasi perpindahan cakram. Nah, kita menghitung jumlah total langkah yang dibutuhkan, yaitu 2 pangkat N min 1. Ini adalah jumlah minimum langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan menara Hanoi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feby Landari dengan ujung NIM 0042. Saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari teman saya yang tadi. Pada bagian ini kita akan melakukan perpindahan di mana for i in range 1, total move plus 1 di sini merupakan penggunaan loop untuk melakukan setiap langkah perpindahan cakram dari 1 hingga jumlah total langkahnya. Kemudian dilanjutkan dengan if i modulo 3 sama dengan 1 merupakan di dalam loop ini kita memeriksa nilai i. Jika nilai i modulo 3 sama dengan 1, maka kita akan memindahkan cakram antara tiang A dengan tiang tujuannya. Kemudian dilanjutkan dengan if sumber is empty atau jika sumbernya merupakan kosong, maka kita memeriksa apakah tiang sumber ini kosong. Kita memeriksa apakah tiang sumber ini kosong, atau jika cakram di tiang tujuan lebih kecil dari cakram di tiang sumber, maka kita harus memindahkan cakram dari tujuan kembali ke sumber. Kemudian dilanjutkan dengan elif i modulo 3 sama dengan 2. Di sini dimana maksudnya jika i modulo 3 sama dengan 2, maka kita akan memindahkan cakram antara tiang A dengan tiang perantara dengan cara yang sama. Kemudian di sini juga ada penjelasan seperti tadi jika sumbernya kosong. Kemudian akan dilanjutkan dengan elif i modulo 3 sama dengan 0. Di sini berarti jika i modulo 3 sama dengan 0, maka kita akan memindahkan cakram antara tiang perantara dengan tiang tujuan. Setelah kita menggunakan ketiga kondisi dari if, elif, dan if yang berisi kondisi lainnya if else, kemudian kita akan mencetak kondisi tiang setelah kita melakukan setiap langkah, di mana kita akan mencetak langkahnya A merupakan sumber, B merupakan perantara, dan C merupakan tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rido. Oke, perkenalkan nama saya Rido Benedictus Togimanik, di marker 060. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian terakhir dari code ini. Ada N sama dengan 3. Yang ini maksudnya adalah kita menetapkan jumlah cakram tersebut. Karena ini sama dengan 3, jadi cakram yang kita tentukan adalah 3 cakram. Kemudian Hanoi underscore iteratif N. Ini adalah fungsi untuk menyelesaikan permainan menara Hanoi ini. Sekian penjelasan code kali ini. Sekarang kita lanjut ke penjelasan outputnya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan outputnya. Di awal itu ada tiang A berisi 3 matriks, yaitu matriks 3, matriks 2, dan matriks 1. Tiang B masih kosong dan C juga masih kosong. Kemudian kita ingin pindahkan cakram 1 dari A ke C. Maka langkah 2 jadi berisi tiang A ada matriks cakram 3, cakram 2, tiang B ada masih kosong, C sudah ada cakram 1 yang sudah kita pindahkan dari A. Kemudian kita pindahkan cakram 2 dari A ke B. Maka nanti tiang A hanya tersisa cakram 3, tiang B terisi cakram 2 yang sudah kita pindahkan, C terisi cakram 1. Kemudian kita pindahkan cakram 1 dari C ke B. Maka nanti tiang A masih tetap satu cakram yaitu cakram 3. B sudah menjadi 2 cakram, yaitu cakram 2 dan cakram 1. C menjadi kosong.
Kemudian kita pindahkan cakram 3 dari A ke C. Maka nanti jadinya tiang A menjadi kosong, tiang B masih berisi cakram 2 dan cakram 1, dan tiang C berisi cakram 3. Mungkin untuk langkah 5 dan langkah 7 akan dijelaskan oleh teman saya, Zikra. Baik, terima kasih. Di sini akan saya lanjutkan ke langkah kelima. Nah, pada langkah kelima ini kita memindahkan cakram 1 dari tiang B ke tiang A. Tiang B kini hanya berisi cakram 2 dan tiang A memiliki cakram 1, sementara tiang C masih menyimpan cakram 3. Kemudian kita lanjutkan pada langkah 6. Pada langkah ke-6 ini kita memindahkan cakram 2 dari tiang B ke tiang C. Sekarang tiang C memiliki 3 cakram di bawah dan cakram 2 di atasnya. Tiang B kosong dan cakram 1 masih berada di tiang A. Kemudian kita lanjutkan pada langkah terakhir, yaitu langkah ke-7. Pada langkah ini cakram 1 dipindahkan dari tiang A ke tiang C. Akhirnya semua cakram berada di tiang C. Disusun dengan benar, cakram 3 di bawah, cakram 2 di tengah, dan cakram 1 di atas. Tiang A dan B kini kosong. Setelah 7 langkah ini, kita dapat melihat bahwa kita berhasil menyelesaikan permainan menara Hanoi. Tiang C sekarang memegang semua cakram dengan urutan yang benar dari yang terbesar di bawah hingga yang terkecil di paling atas. Output ini menunjukkan bahwa kita berhasil memindahkan semua cakram dengan mengikuti aturan permainan menara Hanoi tanpa mengabaikan urutannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.